Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam, iman. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Yang lebih lagi yaitu nikmat kita bisa bersolat berjamaah maghrib di Masjid Al-Ikhlas ini dan menunggu waktu Isya untuk belajar Islam, dan itu adalah juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian Lembaga Islam yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan. Kitab panduannya yaitu Kitab Tauhid, Kitabut Tauhid, yang pada pekan lalu membahas masalah Yaumul Ba'ts sampai yaitu kita harus yakin bahwa Telaga Al-Kautsar itu ada, yaitu siapa saja orang yang akan dinanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan diberi minum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kautsar itu, yaitu orang-orang yang tidak menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini mari kita simak pemaparan beliau Ustadz Agus Ramadan. Tafadhol Ustadz, waktu dan sempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang berupa nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga di malam hari ini setelah kita bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita berupa ibadah sholat maghrib yang sudah kita tunaikan dengan berjamaah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan semuanya adalah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti syukur kita terhadap nikmatnya, dan kita berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai amal soleh dan juga pemberat ya, amal kebaikan ketika nanti akan dihisab, ketika nanti akan ditimbang di yaumul qiyamah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan kita ya, masih seputar al-iman bil yaumil qiyamah, iman dengan hari kiamat yang mana di dalamnya ada kebangkitan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peristiwa-peristiwa ataupun apa saja yang nanti akan dilalui oleh semua makhluk, semua manusia, baik dari zaman ya, umatnya manusia zaman Nabi Adam sampai ya, umat yang terakhir ya, umat Rasulullah, semuanya akan melalui proses-proses ataupun tahapan-tahapan ya, setelah kematian ya, setelah kematian adanya kebangkitan ya, dibangkitkan, dihidupkan kembali, nggak ada satupun yang luput kemudian terlupakan sehingga tidak dibangkitkan, tidak ada ya, tidak ada satupun yang terlewatkan ya. Semua makhluk yang pernah hidup ya, manusia yang pernah hidup di dunia ini kelak akan dibangkitkan kembali. Kemudian di antara peristiwa ataupun hal-hal yang dilalui oleh manusia ketika di padang mahsyar, ketika dikumpulkan, di antara yang sudah kita terangkan, yang pertama kemarin ya, setelah sekian lama menanti, kemudian syafaat dari Rasulullah sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan ya untuk menghakimi ya, menjadi hakim sekaligus yang nanti akan memutuskan manusia. Maka yang pertama ada al-arad wal hisab, dengan diberikannya catatan amal yang telah kita lakukan di dunia. Ada yang diberikan amalnya ya, dari sebelah kanan dan diterima dengan tangan kanan, itu merupakan satu pertanda ya, alamat ya, keberuntungan, kesuksesan seseorang tersebut. Namun ketika catatan ataupun kitab yang diberikan itu dari sebelah kiri dan diterima oleh tangan kiri dari belakang punggung kita, wara adhri, itu adalah alamat kesengsaraan. Kemudian di dalam hisab ataupun al-arad di sini semuanya akan dibukakan, semua akan diungkapkan dan dipersaksikan. Ya, maka di situ ada yang hisab yasira, ada yang mendapatkan hisaban asira. Hisab yang ringan itu karena sudah diketahui sehingga nggak perlu lama-lama untuk memberikan pertanyaan, dan juga manusia ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan ya mengampuni akan kesalahan-kesalahannya, hanya Allah menyampaikan, dulu kamu pernah berbuat seperti ini di dunia, lalu aku telah mengampuninya ya. Sehingga ya prosesnya singkat ya. Kemudian setelah itu ada masih di rangkaian padang mahsyar itu ada telaga ya, telaga Rasulullah, yang mana di situ ya, umat Rasul
dan Rasul menunggu di atas telaga itu agar umatnya bisa meminum air dari telaga itu. Karena siapapun yang minum dari telaga tersebut, yang aliran atau sumber telaga di Mahsyar itu adalah salah satu sumbernya adalah dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Jadi siapa yang minum sekali di situ maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selamanya. Namun ya, ternyata tidak semua umat Rasul ya diperkenankan ataupun bisa meminum. Yang dikatakan oleh Rasul, siapa mereka yang terhalang itu ya, ketika itu Rasul mengatakan itu umat saya kok nggak bisa minum, kenapa? Ya memang itu betul umatmu, tapi sepeninggal engkau ya, mereka telah melakukan satu amalan yang sehingga menghalangi seorang itu tidak bisa mendapatkan ataupun minum telaga di Mahsyar. Kemudian berikutnya suatu hal yang harus kita yakini, yang harus kita imani ya, di samping kita beriman adanya al-haud, telaga yang ada di Mahsyar itu, yang ketiga adalah al-mizan. Jadi ada perbedaan antara hisab dengan mizan ya, jadi hisab itu kaitannya dengan al-arad ya, ketika ditampakkan ya, dipaparkan dari hasil catatannya itu sebelum ditimbang. Nah, karena mizan sendiri itu ada ya. Nah, apa mizan itu apa? Al-mizanu, al-alat, mizan itu adalah satu alat. Alat itu urafu biha, yang mana dengan alat itu bisa diketahui maqadirul asya. Jadi kadar, ukuran sesuatu. Ya, timbangan itu kan kalau di dunia ini kan banyak, modelnya kan banyak. Ada yang digital, ada yang masih manual ya. Jadi dengan ada dua pemberat ya. Jadi kalau ingin tahu hasilnya, misalkan beban yang 1 kilo, maka yang untuk biar sama 1 kilo maka harus menyamakan setara itu. Ada model timbangan yang model panjang itu, jadi ada angka-angkanya itu berapa ya, muter itu ya. Tempat saya namanya dacin kalau yang gitu ya, nggak tahu kalau di Sedayu apa namanya ya. Napa Pak? Ada model timbangan macam-macam, ada timbangan krek ya, tarik ya, ada timbangan bayang dan sebagainya. Itu timbangan yang ada yang kita tahu ya, wujud timbangan di dunia. Nah, seperti apa al-mizan fil akhirah, al-mizan fi yaumil qiyamah itu ya. Wal muradu bil mizan huna, dan yang dimaksud dengan al-mizan, timbangan di sini ya, mizan hakiki ya, timbangan yang memang benar timbangan gitu ya, hakiki. Lahu kafatani khosbatani, yang memiliki dua neraca ya, dua sisi gitu ya. Yudau, yang diletakkan liwazni a'malil ibad ya, untuk mengukur menimbang amalan-amalannya hamba ya. Ba'dal qada'i al-hisab, setelah ketetapan hisab, setelah dihisab, dihitung ya. Ya, setelah dihitungnya bagaimana ya tadi proses, ada yang hisab yasiro, ditanyai ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ringan, ada pertanyaan-pertanyaan yang berbelit-belit yang lama. Nah, kalau sudah alamat ya, ketika seseorang itu pertanyaannya semakin detail, semakin lama, itu ya, masuk kategori hisaban asiro, hisab yang rumit, yang ruwet, itu tanda ya, berikutnya akan berat. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan hisab yang ringan ya, itu salah satu alamat ya, kebahagiaan, alamat keberuntungan begitu ya. Ya. Jadi setelah ketetapan dan hisab,
wa takrir ketetapan bil amal wa ardiha ala ibni Adam. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nah kemudian ada yang menggambarkan ketika Anda bertanya misalkan seberapa besar timbangan di akhirat itu, dia mengatakan sangat besar sekali karena ketika itu Rasulullah menggambarkan ya seberapa besar timbangan ya, amal itu ketika bumi dan langit ini diletakkan di satu sisi ya, satu sisi dari timbangan itu berarti kan bumi dan langit ini kita yang nggak tahu ujungnya aja besar kan. Nah itu bisa diletakkan di satu sisi timbangan itu. Nah kemudian kalimat la ilaha illallah, kalimat asyhadu alla ilaha illallah diletakkan di satu sisinya lagi, maka bumi dan langit ini ya, masih berat ya, ibaratnya masih keangkat gitu. Kalau keangkat kan berarti kan berat ya, kalimat ya, ataupun syahadat la ilaha illallah tersebut ya. Itu satu gambaran berarti ada yang menunjukkan berarti besar sekali ya, ukuran timbangan tersebut ya. Tapi sekali lagi apa yang ada di dunia hari ini ya dengan di akhirat tentu apa namanya semuanya ada ketidaksamaan yang berbeda. Sama halnya misalkan bagaimana mungkin kita berpikir bagaimana untuk menimbang amal ya, menimbang amal kebaikan itu bagaimana ya, kalau misalkan nimbang beras nimbang itu kan jelas ada barangnya ada wujudnya. Tapi kalau amal ditimbang itu gimana cara memposisikan amal itu ya, sekali lagi itu kalau pikiran kita ya, pikiran manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui berapa ukuran amal seseorang itu ya, ditimbang ya, gitu. Wafihi di dalam mizan itu idharul adli ar-rabbani ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan keadilan ya. Jadi keadilan robbani falatu dalamu nafsun say'an, maka tak seorang pun apa namanya mendapatkan kedoliman ataupun mendapatkan perlakuan kedoliman, tidak ada. Jadi nggak ada satupun yang didolimi, semuanya berdasarkan sesuai dengan ya amal kebaikannya tadi, amal-amal yang telah dikerjakannya. Fayuqdaru tabaraka wa ta'ala a'malul insan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan amal manusia. Wa in kana misqala habatin min khardalin, meskipun amal manusia itu seberat senilai ya, habbah min khardalin. Ya, habbah itu satu biji. Ya, khardalin itu kalau sering diterjemahkan ya, satu biji sawi ya, yang kecil sekali itu berapa kalau kita nimbang kira-kira berapa itu ya beratnya, artinya kan sepele gitu ya, urusan yang remeh, urusan yang ringan. Karena ya kalaupun kita taruh di timbangan itu kadang nggak berpengaruh sama sekali, timbangan itu nggak bergerak ya, saking kecilnya. Ada yang mengatakan khabat khardalin itu ibaratnya kalau ada debu ya, kalau terlihat ya, kalau ada cahaya kemudian debu yang kita tiup itu kan terlihat. Nah seperti itu sampai ringannya, kemudian nah, ketika nempel di timbangan itu nggak menandakan apa-apa ya. Kalau angka timbangan digital itu nggak terlihat, tetapi ketika itu berupa amal soleh, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghitung dan ya memberikan balasannya gitu. Wa in kana misqala habatin min khardalin ya, li idhari maqadiriha, untuk ya, melihat, untuk menampakkan berapa kadarnya, berapa ukurannya ya, gitu ya. Liyakunul jaza bihasabiha,
Ya, supaya apa? Supaya mendapatkan balasan sesuai dengan ya ukurannya tadi. Wa qad takunul mawazinul a'mal mutaaddidah. Jadi terkadang ya, jadi satu amalan yang sama tapi nilainya berbeda, mutaaddidah itu beragam. Misalkan begini, nah semuanya itu ternyata tergantung dengan keikhlasannya, niatnya, ketulusannya. Nah, jadi sama-sama, misalkan sama-sama satu amalan, tetapi nilainya timbangannya berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Ya. Misalkan satu amalan yang sederhana, kita berjalan, kemudian ada sandungan ataupun ada batu, ya. Kemudian dengan hati yang tulus kita pinggirkan, ya, ini nanti kalau ada orang lain kesandung, wah bahaya kita sandungan. Tapi mungkin di satu saat yang lain sama amalnya menyingkirkan halangan ataupun batu dari jalan, tetapi waktu itu gerundel, kurang ajar iki, kelakon sapa ini, ya. Mungkin itu kemudian sambil menyingkirkan sambil ngerutu, ya, seakan-akan ngene iki pantangnya aku wis tekan gon, ya, gara-gara ada ini akhirnya. Nah, sama fulan hari ini melakukan amal ini sama membuatkan, tapi ya rodok dibarengi grundel. Maka kalau yang kemarin menyingkirkan itu nilainya 10 atau timbangannya 10 misalkan, karena ini grundel akhirnya cuma dapat 3 misalkan. Nah, jadi seperti itu, sampai seperti itu. Wallahu qadirun ala kulli syai'in. Wallah wal adillatu, dan adapun dalil-dalil ala subutil mizan, atas ya ketetapan ya adanya mizan ini, ya, banyak sekali, ya. Di antaranya adalah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yauma idzinil haq. Wal waznu, dan timbangan itu di akhirat pada hari itu adalah suatu al-haq, suatu kebenaran adanya. Jadi benar-benar ada. Faman, maka barang siapa sakulat mawazinuhu, ya, yang berat ukuran, berat timbangannya, setelah ditimbang amalnya, sakulat, ternyata amal kebaikannya ini berat. Faulaika, maka mereka itu adapun mereka al-muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Jadi ketika ditimbang amalnya ternyata ya, perbandingan antara kebaikan dan keburukannya, ya, ini berat amal baiknya, maka itu merupakan tanda faulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Waman, dan barang siapa khafat mawazinuhu, ternyata amal kebaikannya, amal solehnya ini lebih ringan, ya. Faulaika, maka mereka itu adalah alladzina khasiru anfusahum, itu adalah mereka orang-orang yang rugi ataupun merugikan dirinya sendiri. Jadi ketika ya, hasil timbangan itu ternyata ya, jadi apa namanya, kebaikannya ini kalah, ya, ataupun yang ya, kalau yang muncul di timbangan misalkan digital itu nilainya berat amal buruknya, sayyi'ahnya, sementara kebaikannya hanya nilainya sedikit, ya. Faman khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun, ya. Semuanya itu dikarenakan sebab mereka terhadap ayat-ayat kami, ya, di dunianya itu yadlimun, ya, melakukan aniaya ataupun bertindak dolim, ya. Dolim, ketika kita mendengar istilah dolim berarti bagaimana terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran baik
ayat-ayat yang Quran ya, yang bisa kita baca Al-Quran, ataupun ayat-ayat ya, kauniyah yang ada di alam ini ya, yadlimun, mereka tidak menempatkan, tidak ya, mendudukkan pada tempatnya. Nah, maka itulah mereka orang-orang faulaika, mereka itu adalah ya, ya al khosiru, faulaika alladzina khosiru anfusahum, ya, rugi ya. Itu tentang dalil yang pertama tentang al-waznu. Kemudian yang kedua, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qista, dan kami meletakkan ya mawazinal qista, timbangan ataupun neraca keadilan. Liyaumil kiamati, di hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak ada seorang pun yang terdolimi ataupun didolimi. Jadi kalau timbangan di dunia itu sering dipermainkan ya, tinggal siapa yang nimbang ya, kan terkadang ya dengan cara-cara tertentu ya, untuk kepentingan agar menguntungkan ya, mengurangi ataupun yang ngakali timbangan, sehingga ketika ditimbang di sini dan ditimbang di tempat lain kok berbeda ya, tadi di sana kok sudah benar misalkan 1 kilo, tapi sampai di rumah ditimbang, loh ini kok kurangnya banyak sekali ya. Tapi di akhirat tidak berlaku seperti itu, tidak berlaku. Nggak ada seorang pun yang mendapatkan kedoliman sesuai dengan timbangannya ya. Fala tudlamu nafsun syai'an ya. Nggak ada seorang pun yang didolimi ya, ketika ditimbang pada hari kiamat, ketika amal-amalnya ditimbang ya, itu tidak ada yang didolimi ya. Wa in kana misqala habatin min khardalin, meskipun ya, hanya misqala habah ya, amalan tersebut katakanlah seberat ya, biji dzarrah, biji sawi, min khardalin ya, ataina biha, tetap akan kami datangkan ya, artinya tetap akan kami berikan balasannya ya. Kadang kan ketika kita nimbang di dunia gak apa-apa, mau segitu aja gitu kan, kemudian diabaikan ataupun ya, kalau misalkan ini ya di gimana ya nggak apa-apa ya, ini kurang sedikit ya, atau ini lebih sedikit nggak apa-apa gitu. Tapi di akhirat ya, tidak ada yang didolimi ya, meskipun hanya seberat ya, misqala habatin min khardalin, tetap itu akan mendapatkan balasannya. Ataina biha, tetap akan kami datangkan ya, kata Allah, akan berikan balasannya. Wa kafa bina hasibin ya, cukuplah ya bagi kami ini hasibin ya, untuk menghisabnya ini. Juga di dalam disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 102 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman sakulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat ya, timbangannya, timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan mawazinuhu, timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang ya, rugi ya, dirinya rugi. Fi jahannam khalidun ya, mereka ya, berada di jahanam ya, khaliduna, kekal di dalam neraka jahanam. Jadi hampir mirip dengan ayat apa namanya tadi ya, waman khafat mawazinu faulaika humul ladzina khasiru anfusahum, berbeda akhir ayatnya juga ini. Waman khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kemudian Allah juga menegaskan ya, artinya untuk bahwasanya al-mizan ya, kelak
amal kita akan ditimbang itu ternyata enggak hanya 1-2 dalil yang menerangkannya. Disebutkan pula di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11 ya. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang sakulat berat apa mawazinuhu timbangan ataupun timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka orang tersebut dia berada fi 'ishah, kehidupan radiyah yang ya diridhoi ya. Ini kalau dalam bahasa balaghah ini yang disebut radiyah. Radiyah itu isim fa'il ya, tapi yang dimaksud maf'ul, isim maf'ul. Ya, ini masuk di dalam apa namanya majas ya. Artinya orang-orang yang ditimbang ataupun timbangan kebaikannya itu lebih berat amal kebaikannya, maka dia adalah ya, fi 'ishatin radiyah, ya, dalam kehidupan ya, yang diridhoi ya. Jadi yang disebut adalah fa'il tetapi yang dimaksud maf'ul gitu. Jadi ya, mardiyah maksudnya ya, radiyah. Kalau radiyah itu orang yang ridho ya, tapi yang dimaksud adalah mardiyah, yang diridhoi gitu ya. Jadi kehidupan yang diridhoi. Nah, kehidupan yang diridhoi itu di mana ya? Tentu tidak lain adalah ya jannah begini. Wa amman khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan ya, mawazinuhu timbangannya, timbangan kebaikannya, amal-amal solehnya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah hawiyah ya. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah kamu apa itu mahiyah, yang fa ummu hawiyah itu narun hamiyah ya. Jadi hawiyah ya, itu adalah narun hamiyah, api yang membakar, api yang panas ya. Jadi panasnya di dunia ini ya, ya berapa derajat yang kita rasakan ataupun akhir-akhir ini ya, kita di siang hari itu sudah sambat ya, panasnya megilan, mungkin bahasa Sedayunya begitu ya. Itu belum ada apa-apanya ya, ya dibandingkan dengan panasnya ya neraka ya. Ya, belum seberapa ya, kalau di presentasi itu jauh sekali ya, kita sudah ini ya. Maka ya kita nggak usah lah ya ingin mencoba, ingin merasakan panasnya neraka ya. Semoga kita tidak mencicipi panasnya neraka. Sudah kita yakini saja kalau neraka itu panas dan kita tidak ya mau berada di dalamnya. Wa fil ayatis sabiqah, pada ayat-ayat yang telah lewat terdahulu ya, itu maya dulu ala isbatil ya, mawazin, itu menunjukkan atas keberadaan ataupun tetapnya mawazin, timbangan ya. Wa isbatu waznil a'mal, dan juga menetapkan ya, adanya waznul a'mal, timbangan amal ya. Wa tarattabul falah ya, dan juga apa namanya ya, urutan ya, keberuntungan ya, ala siqoliha ya, ketika timbangannya itu berat, wal khasarah, dan juga kerugian ala khifatiha, ketika timbangan amal kebaikannya itu ringan ya. Summa inal a'mal, kemudian al a'mal alati tuzanu yaumal qiyamah, amal-amalan yang ditimbang di hari kiamat, wa ya a'radun ya, ini adalah sesuatu yang ditampakkan ya, ya. La tuqbalul waznu fil hayatid dunya, jadi tidak bisa dibandingkan atau tidak disamakan ya dengan timbangan yang ada di dunia ya, ya.
takunu fi dzalikal waqt. Ya kalau jadi tidak ada persamaan, tidak jadi seperti apa nanti bentuknya, jadi tidak sama dengan timbangan yang ada di dunia. Ya. Li'anna ma'ayiritil kal hayat laisat hiya kama fi hayatun al-an, ya, karena ya ukuran ataupun apa namanya dimensinya tentunya berbeda ya dengan apa yang ada di akhirat dan apa yang ada dengan kehidupan kita sekarang ini. Dan juga ya, wa aidan ma'qubulitil kal amal al wazn, adanya ataupun amal-amal tersebut ya tatafawut sakolan wa khifatan, jadi perbeda antara berat dan ringan. Jadi di awal saya katakan satu amalan yang sama itu tidak bisa kemudian terus disamakan ukurannya ya, disamakan nilai ataupun beratnya, itu tidak bisa ya. Hatta ma kauniha wahidah, meskipun keberadaannya ataupun bentuknya satu ya. Nah, yang membedakan itu apa? Bihasabil ikhlas, sesuai dengan kadar keikhlasan, wa niat ya, dan niat ya, al musahabah lidzalik, niat yang menyertai amal tersebut ya. Oleh karena itu memang ya Rasulullah telah mengingatkan ya, jadi boleh jadi ruba amalin shoghirin ya, tukabbiru niyah ya, amalnya nggak seberapa ya, tetapi ya, meskipun nggak seberapa tetapi itu bisa tu'adzimuhu atau tukabbiru niyah, itu bisa menjadi istimewa, bisa menjadi suatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan faktornya adalah niatnya. Sebaliknya waruba amalin ya, kabirin, terkadang ya, amalan itu menurut versi kita, pandangan kita, amalan itu cukup bergengsi ya, amalan yang cukup keren gitu ya, dan nggak main-main biayanya kalau dinominalkan dengan dunia. Tapi bisa jadi di sisi Allah, di pandangan Allah itu nggak seberapa ya. Nah, yang membesarkan, yang memberatkan, menjadikan istimewa atau tidak istimewa itu ya, faktor utamanya adalah an-niyah al-musahabah, niat yang senantiasa membersamai. Ya, oleh karena itu memang penting sekali untuk senantiasa tajdidun niyah, untuk senantiasa memperbarui niat ya, memperbaiki dan menjaga niat itu ya, agar senantiasa amal-amal yang senantiasa kita kerjakan itu ya, meskipun ringan, meskipun ya enggak seberapa, tetapi ya nanti ternyata hasilnya itu luar biasa. Nah, itu semua adalah faktornya adalah niat dan keikhlasan yang menyertai amal tersebut. Fa'itibaratul wazn, jadi untuk gambaran wazan laisat lidzatil amal ya, bukan karena zatnya amal ya. Wa innama lima yusahibuhu, tetapi pada hakikatnya adalah apa yang menyertai, yang membersamai amal tersebut ya. Tidak hanya tadi ya jenis amalnya, tetapi ya, yang mendukung atau yang berada, yang membersamai amal tersebut. Li'anna katsiran minal khalqi, karena kebanyakan dari manusia, dari makhluk itu ya'tuna bi kalimati syahadah ya, semuanya adalah ya bisa melafatkan kalimat syahadah, bisa melafatkan ya kalimat tahlil la ilaha illallah subhanallah. Itu kan kalau di hadis-hadis lain dikatakan ya itu sudah bisa memenuhi timbangan ya, ya kalimat-kalimat tersebut ya, yang bisa menjadi pemberat timbangan, semuanya bisa ya. Tetapi yang menjadi permasalahan di situ ya, ya
Wa ma'adzalika taghlibu sayyi'atihim. Ternyata keburukan atau sayyi'ahnya itu bisa mengalahkan atau melampaui, melebihi beratnya kebaikan tadi. Taghlibu sayyi'atihim hasanatuhum ma'a kauni syahadah. Meskipun keberadaan kalimat atau syahadah itu diperumpamakan tamilu bisamawati wal ard, itu lebih memberatkan, bisa mengalahkan beratnya ketika ditimbang dengan bumi dan langit. Lawudiat fi kafatin, sekiranya diletakkan pada satu sisi, wawudiat samawat wal ard, dan di satu sisi kalimat syahadat, di satu sisi bumi dan langit ini, maka ini sebagaimana fil hadis, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. Artinya apa? Meskipun di dalam hadis itu membenarkan beratnya langit dan bumi itu masih kalah dengan beratnya kalimat syahadat, tetapi karena faktor sayyi'ah, dosa-dosa yang dilakukan hamba itu bisa mengalahkan, bisa beratnya melebihi apa yang ia ucapkan gitu. Oleh karena itu keberadaan adanya al-mizan, timbangan amal di hari kiamat itu semata-mata adalah bukan sesuatu yang hanya sekedar gambaran, tetapi itu real. Allah menjelaskan tidak hanya 1-2 ayat, tetapi di banyak ayat yang menunjukkan tentang itu. Adapun secara fisik seperti apa bentuknya, tentu kita tidak bisa menerka ataupun menyerupakan dengan sesuatu yang ada di dunia. Tugas kita adalah sebagai seorang beriman, kita yakin bahwasanya amal yang kita lakukan di dunia ini pasti kelak akan ditimbang, tidak ada yang luput, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mendolimi hambanya. La tudlamu nafsun sayyan, sedikit pun Allah tidak akan mendolimi tentang amal dan perbuatan yang kita lakukan. Semuanya akan mendapatkan bagian ataupun jazanya masing-masing. Kemudian berikutnya, di poin berikutnya adalah as-sirat yang masih ada. Setelah itu sirat yang insya Allah nanti mungkin kita bahas di pertemuan lanjutannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan ada upaya bagi kita untuk senantiasa memperbaiki dan juga menjaga keikhlasan di setiap amal ibadah yang kita telah lakukan, karena sekali lagi dengan keikhlasan itulah yang bisa mempertahankan, menjaga amal-amal yang sudah kita persembahkan. Jangan sampai apa yang telah kita persembahkan, yang ibadah yang telah kita lakukan, kita merasa sudah banyak yang kita perbuat, namun kita tidak sadar merusaknya, merusak amal-amal tersebut, entah itu dengan cara-cara yang lain yang bisa menggugurkan, menghilangkan amal tersebut, baik itu dengan hasad, iri, kemudian mengungkit-ungkit pemberian, itu semuanya bisa mengurangi nilai amal yang telah kita kerjakan. Sehingga kalau betul-betul kita senantiasa jaga, disiplin untuk menjaga niat dan amalan, insya Allah sekecil apapun, seringan apapun, amal yang kita lakukan mungkin di mata, di pandangan orang lain itu sederhana ataupun rendah, tetapi semuanya akan menjadi istimewa, semuanya akan menjadi berat ketika kita jaga niat, jaga keikhlasan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasannya begitu mendalam dan luas tentang al-mizan,
timbangan, dan kita harus yakin bahwa Allah itu akan menghisab kita dengan timbangan itu, dengan mizan. Apakah itu sekecil zarah yang begitu lembut, bisa Allah tidak sulit untuk mengatur sesuatu yang kecil itu. Bagi Bapak yang mau bertanya, monggo, tentang bab. Oh, kita adzan dulu. Kalau nanti tidak ada, langsung kita tutup saja ya. Nah, kita adzan dulu. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Iya, langsung saja. Monggo. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan Ustadz Agus, yaitu amalan walaupun kita besar, walaupun istimewa, ketika niat kita kurang atau tidak, ya tercampurlah, tidak karena Allah 100% umpamanya, yang percuma.
Dan tadi diterangkan masalah bab memperbaiki niat. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara memperbaiki niat ketika amalan itu sudah selesai. Seandainya kita namanya juga manusia, kadang-kadang ada rasa timbul ya godaan lah sesuatu hal tadi ya, sehingga mungkin itu bisa merusak amalan kita. Dan bagaimana cara kita memperbaiki niat, apakah masih bisa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cara untuk memperbaiki niat ya, jadi misalkan kita melakukan sesuatu, misalkan ternyata ketika pertama kita melakukannya, niat yang kita lakukan atau kita melakukan itu dengan niat yang mungkin karena masih terpaksa karena ini ya, maka ketika kita mengevaluasi, karena dalam muhasabah kita diperintahkan muhasabah itu baik muhasabah itu ba'dal amal maupun qoblal amal. Jadi dalam muhasabah itu ada dua hal yang perlu kita lalui ya. Ketika amal yang sudah kita kerjakan itu ya, kita diperintahkan untuk muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu maknanya kita suruh merenung. Setiap amal yang sudah kita kerjakan itu keikhlasannya, kemudian cara melaksanakannya, ya, kesempurnaannya kita suruh merenung. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan kemarin itu menurut tata laksananya, pelaksanaannya sudah benar atau belum. Ternyata kemarin kok ada sepertinya dengan ilmu yang kita ketahui ketika itu masih terbatas, misalkan oh ternyata salah ya apa yang kita lakukan kemarin. Nah, kemudian berikutnya ketika kita akan melakukan satu hal yang sama, ya tentu upaya untuk memperbaikinya berarti nggak boleh terulang yang apa seperti kemarin ya. Mudah-mudahan yang sudah terjadi ya, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya ya. Dan untuk yang berikutnya selanjutnya karena kita sudah mengetahui ilmunya ya, dan kita memperbaikinya ya, setelah ternyata kalau saya lakukan yang seperti itu sama lagi ya nggak apa namanya nggak ada gunanya ataupun ya, nanti hanya suatu yang sia-sia. Oleh karena itu sama-sama sudah kita lakukan ya, akhirnya kita memperbaiki ya. Nah seperti itu. Jadi baik sebelum kita melakukan itu timbangannya, hisabnya apa ataupun muhasabahnya apa, apakah ya, sudah apa namanya untuk apa 5 ya, untuk apa saya lakukan ini harus menjadi pertanyaan ya. Ya, benar enggak kita lakukannya 5 wa kaifa, gimana cara untuk mengerjakannya ini sebelum kita melakukan sesuatu aktivitas ya. Adapun setelahnya juga ya kita evaluasi lagi ya. Oleh karena itu memang muhasabah itu senantiasa ya, dibutuhkan untuk apa? Nah, Allah sendiri merintahkan ya, wal tangdur nafsun ya, apa 5 qaddamat liwat ya. Jadi apa-apa yang telah dilakukan itu untuk berikutnya, untuk perbaikan yang akan datang, liwat dan untuk besoknya. Jadi itu salah satu upaya ya. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan amal ya, secara apa namanya kualitas ya, itu adalah dengan ya bermuhasabah tadi ya, dan memperbaiki ya baik niatnya ataupun tata laksananya, pelaksanaannya seperti itu. Seperti itu Pak Budi. Memang berat menjaga satu amalan itu seperti telur di atas tanduk saja, sekali apa goyah langsung pecah. Semoga Allah mengampuni apa yang telah kita lakukan, yang sesuatu amalan itu awalnya niatnya ikhlas ternyata pecah di tengah jalan.
Bapak dan Ibu-ibu, langsung saja kita akhiri majelis taklim pada malam hari ini dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang salah maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.